Bagaimana jika suami yang rajin sholat ke masjid, mengaji, tapi sering menzalimi istri dan anak, bakhil, masalah nafkah, tidak pernah bertutur kata baik, apa perlu dipertahankan? Tentu diingatkan, ini nggak boleh, ya, ini kewajiban, harus si suami harus bertutur kata yang baik gitu. Tapi di sini kita tidak boleh dengar, saya dan teman-teman ini tentu yang akan menyampaikan tentang hukum, tidak boleh mendengar sepihak. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, ya, kalau datang kepada kalian yang kalian temukan mata kanannya sudah buta, melapor, mengadu, jangan terima, jangan langsung vonis sebelum lihat rivalnya. Karena bisa saja rivalnya sudah buta dua-dua matanya, lebih parah. Pernah saya temukan kasus begitu. Suami salah seorang ukht kita, rupanya waktu saya isi pengajian masalah rumah tangga, dilempar pertanyaan kertas begini. Saya jawab sesuai dengan letterlet yang tertulis. Suami saya zalim, suami saya begini, tidak kasih nafkah, tidak kasih macam-macam, tidak memenuhi kebutuhan saya. Saya bilang itu laki-laki zalim, nggak boleh. Kewajiban dia memberikan nafkah. Lama kemudian suaminya telepon saya, Ustaz, saya ini suaminya si Fulan yang bertanya sama Ustaz di pengajian. Tapi memang Ustaz mungkin tidak tahu, memang saya nggak lihat orang ibu itu siapa gitu. Jadi perlu saya sampaikan Ustaz, saya ini sudah memberikan semua. Mobil ada saya kasih istri saya, rumah sudah saya kasih, kebutuhan rumah semua sudah ada. Cuman memang saya pernah menikah dulu sebelumnya, gitu kan? Dan istri saya yang pertama saya cerai. Lalu memang rumah yang pernah saya beli yang awal lebih besar. Dia nuntut rumah lebih besar daripada mantan istri itu. Sementara kemampuan saya tidak bisa. Ini kejadiannya Ustaz. Nah ini fatalnya kalau kita dengar sepihak, gitu kan? Ternyata tidak seperti itu, berbeda gitu. Jadi kita harus lihat bakhil ini apa yang dimaksud bakhil. Bakhil itu gini Bu, bakhil itu dia lagi makan, ibu mau ambil sepotong, enggak. Contoh itu bakhil. Nggak boleh. Ya. Ini kalau beli makanan jangan sentuh ya, kulkas nggak boleh makan. Misal itu bakhil, pahami ya. Jadi jangan bakhil ibu minta beli baju tambahan belum dibeliin. Itu bukan bakhil. Atau mungkin dengar pendapat dia, saya mau begini, oh menurut saya begini, jangan dulu, nanti. Ini semua bukan bakhil ya, ini pertimbangan. Maka harus dilihat dulu bakhilnya seperti apa nih. Dalam masalah nafkah, nafkah ingat ya, sesuatu yang membuat roda kehidupan berputar. Makan, minum, apapun yang butuh sehari-hari. Kalau tidak dikasih maka ibu tidak bisa hidup. Itu nafkah. Lebih daripada ini tidak ada tuntutan. Itu kewajibannya suami di nafkah saja. Jadi ini harus diketahui. Kalau tutur kata yang baik juga harus dilihat ini kulturnya. Ya. Suami dari mana itu? Mungkin memang dia selama ini hidup bahasanya begitu. Mungkin memang sudah begitu bahasanya, gitu kan? Jangan heran kalau nikah sama orang Makassar disuruh bunuh lampu, gitu. Nah, iya. Orang di Makassar itu kalau lampu mau dimatiin bilang sama istrinya bunuh lampunya. Lampu disuruh bunuh bahasanya, gitu kan? Apakah itu langsung mau dianggap kata tidak baik? Tidak mungkin ya. Atau mungkin memang dasarnya dia tugasnya security, biasa teriak-teriak. Atau mungkin orang biasa di lapangan, biasa keras sama orang. Kemudian dia tidak terbiasa, dia tidak tahu lembut itu apa gitu. Ada orang begitu. Maka itu resiko karena ibu menikah sama dia ya. Ini harus dilihat. Nah, kalau misal betul-betul dia bakhil tadi, tidak mau memberikan nafkah, dalam arti kata memang jelas-jelas kebutuhan rumah 3 juta, dia punya gaji 5 juta, dia nggak mau tahu ini 1 juta harus cukup, itu bakhil. Nggak boleh, mau tambah dari mana istri gitu kan. Nah ini, dan juga kata-kata yang keluar tidak pernah baik, tidak ada panggilan sayang, tidak ada panggilan cinta, tidak ada kata-kata santun baik kalau menyuruh sesuatu gitu kan. Maka ini kalau betul-betul ada, boleh. Jangan pertahankan rumah tangga. Tidak boleh pertahankan malah dengan orang yang seperti ini. Kalau betul-betul seperti itu ya, ingat sudah pakai bahasa Indonesia ini. Jangan disalahgunakan ini. Betul-betul seperti itu keadaannya baru. Tapi kalau kayak tadi cuman kena ada tambahan, mau beli tambahan baju, mau ganti mobil kah, mau ganti motor kah, mau apalah tambahan yang mau ganti wallpaper rumah lah, masih ada catnya, semua tidak perlu. Suami punya pertimbangan itu bukan bakhil. Karena itu bukan masuk dalam kewajiban. Kalau bocor, masuk hujan, akan berbahaya, nggak dikerjain, nah itu kewajiban. Itu nggak boleh. Tapi kalau enggak, nggak ada masalah. Hanya kena terpengaruh. Sendok-sendok nih piring harus diganti nih, sudah tua. Masih bagus, sudah dipakai. Udah tetangga baru beli. Gitu. Ini semua tidak boleh.